Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum YouTube. Hari ini gue bakalan ngebahas salah satu aplikasi yang gue sendiri udah pakai lumayan lama. Nggak lama-lama amat sebenarnya, bisa dibilang ya hampir 1 tahunan lah gue pakai. Gue yakin di antara kalian semua pasti ada beberapa yang udah pernah melihat, mendengar ya, mungkin baik dari iklan ataupun dari temen, atau mungkin ketika kalian pas datang ke toko itu udah ada yang nawarin, atau mungkin bahkan kalian saat ini lagi pakai juga aplikasinya. Aplikasi yang gue bahas kali ini adalah Kredivo. Yang ini ya, Kredivo. Kredivo ini aplikasi yang bisa disebut aplikasi buat ngutang. Jadi di zaman yang serba digital ini, yang kebutuhannya serba naik, apalagi di kota gede ya, kayak tempat gue tinggal di Jakarta, yang mana gengsinya itu lagi gede-gedenya. Jadi kalau gaji kalian pas-pasan, biasanya susah banget buat ngedapatin barang impian. Misal kayak handphone, jam, sepatu, tas, baju, bahkan mungkin kendaraan bermotor sekalipun gitu ya. Nah, aplikasi yang satu ini, Kredivo ini, menghadirkan cara mudah dan instan gimana caranya kalian bisa membeli barang impian kalian dengan cara yang lebih gampang. Aplikasi Kredivo ini sebenarnya sama kayak aplikasi-aplikasi pinjaman lainnya, misal kayak Akulaku, Indodana, Kredit Pintar gitu ya, sama. Cuman yang spesial dari Kredivo ini menurut gue ya, bunganya itu kompetitif, lebih kecil. Jadi Kredivo kalau kalian belanja cuma 1 bulan, itu bunganya cuma 0%. Kalau kalian belanja cicilan di atas 3 bulan, misal 3, 6, atau 12 bulan, bunganya juga cukup kecil, itu 2,6%. Kenapa saya bisa bilang kecil? Karena saya sendiri juga pakai aplikasi Akulaku. Untuk contoh perbandingan misalnya, kalau saya beli pulsa PLN di Kredivo, dalam 1 bulan dia tidak kena bunga sama sekali. Jadi kalau kalian beli pulsa 100.000, pembayaran di akhirnya itu 101.000. Jadi kena biaya layanan 1.000. Kalau di Akulaku, kalau kalian belanja pulsa PLN 100.000 misalnya, nah nanti di akhir bakalan kena potongan itu 103.000. Lebih mahal, karena kalau dalam otak bisnis ya, 2.000 itu juga perbandingan nilai yang lumayan. Itu dari yang per bulan. Nah, kalau yang cicilannya itu lebih gede lagi sih hitungannya. Kalian bisa coba sendiri, saya lupa hitungannya. Pokoknya Kredivo ini lebih murah dibanding aplikasi sejenisnya. Kenapa Kredivo saya pakai? Karena sekarang gampang banget ngajuin kayak aplikasi kayak gini. Saya pakai Kredivo dan Akulaku karena udah banyak yang pakai. Terus kedua, mereka juga udah diawasin OJK. Jadi untuk rasa was-was itu sedikit terminimalisir lah ya. Terus sekarang Kredivo udah ada kartunya. Nah, saya jadi baru daftar dan udah datang nih kartunya. Kalau yang lain seperti Akulaku dan sejenisnya, kalian bisa pinjam uang sama kayak Kredivo, bisa juga melakukan cicilan sampai dengan 12 bulan. Tapi itu cuma bisa dilakukan di toko online aja. Jadi kalian cuma bisa melakukan transaksi itu di kayak di Bukalapak, di Shopee, di JDID, cuma gitu aja ya. Tapi kalau kalian mau melakukan transaksi offline itu susah. Misal kalau kalian mau belanja di mall atau mau belanja di mana, di Alfamart misalnya, setahu saya sampai saat ini belum ada aplikasi non bank yang mengeluarkan kartu untuk kalian transaksi di offline. Sebenarnya Kredivo udah menyediakan layanan offline, datang ke toko yang kerjasama dengan Kredivo, kalian bisa cicil barang. Misal handphone ya, ada reseller iPhone, itu kalian bisa beli iPhone ke tokonya, langsung ambil. Cuman ribetnya adalah kalian harus datang ke tokonya, lalu isi data kayak email, nomor handphone, terus kata sandi Kredivonya. Jadi prosesnya itu kurang lebih sama kayak kalian beli online, cuman bedanya kalian datang ke toko gitu. Nah, sekarang si Kredivo ini ngeluarin kartu. Apa isinya? Oke, jadi gue dikasih amplop kayak gini dari Kredivo.
Isinya lumayan nggak banyak sih, tapi tebal. Oke, ini kita buang dulu. Isinya itu ada dompet nih dari Kredivo. Ini kasih dompet. Dompetnya kecil dan ya tipis ya. Untuk kalau misalnya isi kartu itu muat 1, 2, 3 ya 3 atau 4 kartu. Dan ada bagian besarnya juga yang bisa kalian isi uang. Kemudian selanjutnya ada buku panduan yang ini harus kalian baca kalau kalian beli. Nah selanjutnya juga ada kartunya. Nah ini kartunya. Cukup aneh sebenarnya. Kalau tadi di bungkusnya kalian bakalan nemuin logo Kredivo yang lumayan gede. Kemudian di buku panduannya juga ada logo Kredivonya. Terus di surat cintanya juga ada logo Kredivonya. Tapi di kartunya yang kecil ini kalian tidak dapat logo Kredivo sama sekali di sini. Jadi sepertinya dia kerjasama dengan Bank Sampurna untuk melakukan transaksi. Gimana sih cara dapetin kartu ini ya? Untuk dapetin kartu ini gampang banget. Yang pasti kalian udah daftar Kredivo sebelumnya, terus kalian sudah punya limit dan kalian sudah termasuk ke dalam pengguna premium. Kalau kalian belum punya dan belum dapat limit serta belum jadi pengguna premium, kalian tidak bisa dapat kartu ini. Kenapa? Karena kartu ini pun untuk saat ini hanya diberikan kepada beberapa orang tertentu aja atau pengguna terpilih. Karena saya punya teman dan dia sudah duluan daftar Kredivo, limitnya juga lebih gede, tapi dia nggak dapat, saya yang dapat. Oke, jadi ini tergantung kemujuran kalian sama histori transaksi kalian. Kalau kalian udah dapat notifikasi untuk aktifin kartu, kalian tinggal klik aja atau buka aplikasi Kredivonya, lalu pilih kartu Kredivo. Nah, kalian tinggal klik, lalu kalian masukkan nomor handphone, email, dan alamat yang sesuai untuk tempat pengiriman kartunya. Kartu ini nggak gratis loh nyampe ke tangan kalian. Jadi ada sejumlah biaya yang harus kalian tanggung. Jadi untuk mendapatkan kartu ini saya dibebani biaya Rp31.000, yang dimana rinciannya Rp10.000 untuk biaya kirim, kemudian Rp20.000 itu untuk biaya penanganan, yang Rp1.000 saya lupa untuk biaya apa, pokoknya totalnya Rp31.000 dan dikirim pakai kurir cepat. Nah di aplikasi Kredivo itu ada estimasi pengirimannya maksimal 5 hari kerja. Kartu saya ini 3 hari udah nyampe ya, saya buatnya Sabtu atau Jumat saya lupa. Hari Senin udah sampai di rumah. Oke, tadi gimana cara dapetin kartu? Kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu tadi kalian bisa kalau pegang kartu ini kalian bisa transaksi ke seluruh toko yang punya mesin edisi yang udah ada logo GPN. Sebenarnya sekarang nggak sulit sih nemuinnya karena untuk Indonesia sendiri udah banyak yang pakai logo GPN ini. Jadi kalian bisa ngelakuin transaksi cicilan 0% untuk 1 bulan atau 3 sampai dengan 12 bulan dengan bunga 2,6% aja. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa ngelakuin cicilan? Nah untuk ngelakuin cicilan kalian tinggal gesek aja seperti biasa dan minimal pembelanjaan itu 1 juta ya, baru kalian bisa bagi 3, 6 atau 12 bulan. Kalian gesek seperti biasa aja. Nah dalam pas ketika kasirnya udah masukin nominalnya dan klik enter, si Kredivo ini ngasih waktu 5 menit buat kalian untuk merubah ke cicilan. Jadi contohnya kalian belanja handphone seharga 2 juta. Oke, lalu digesek sama si staf tempat beli handphone. Nah dalam waktu 5 menit setelah si mbaknya gesek dan tekan enter, di aplikasi Kredivo kalian bakalan muncul notifikasi untuk merubah apa ya? Merubah mau berapa bulan dicicilnya. Misal mau 3 bulan, mau 6 bulan atau 12 bulan. Kalau selama 5 menit itu kalian nggak respon, dia bakalan otomatis jadi full payment atau hanya dalam 1 bulan aja gitu. Dan pastiin juga limitnya cukup. Berapa sih limit di kartu ini yang kalian dapetin? Limitnya sama dengan
limit yang kalian punya dari awal yang ada di aplikasi Kredivo kalian. Jadi kalau di Kredivo kalian itu ada limitnya 10 juta, maka kartu ini juga bakalan ada 10 juta. Jadi sebelum kalian transaksi, untuk menghindari malu, pastikan limit kalian ini sama dengan yang mau kalian beli. Atau paling nggak kalian di kantong siap-siap deh duit buat ngegantiin kalau gagal gitu ya, biar nggak malu-malu bener. Jadi contoh misalnya kalian mau beli handphone seharga 2 juta dan kalian berniat ingin dicicil selama 3 bulan. Kalian bisa cek limit kalian di aplikasi Kredivo, pastiin limit kalian yang 3 bulan itu sisanya berapa. Oke, jangan sampai melebihi limit yang ada di aplikasi Kredivo. Lalu gimana kalau kalian lupa PIN untuk si kartu ini? Kalau kalian lupa ya kalian tinggal rubah dari aplikasi Kredivo-nya. Jadi semua kontrol di kartu ini kalian bisa akses di aplikasi Kredivo kalian. Jadi dari mulai merubah PIN-nya, untuk melihat tanggal kadaluarsanya di sini juga bisa sih. Dan juga untuk menonaktifkan atau memblokir sementara juga bisa loh. Ini diblokir sementara di aplikasi My Kredivo. Itu aja sih yang dibahas tentang kartu ini. Saya sebenarnya belum coba, saya baru baca-baca aja term and condition di aplikasi Kredivo-nya. Tapi besok bakalan saya coba. Ini ngebantu banget sebenarnya. Jadi kalau saya lagi nggak punya uang, saya tinggal belanja di Alfamart pakai kartu ini dan 0% di akhir bulan tinggal saya bayar. Buat kalian yang mau daftar Kredivo, cukup sediain KTP dan NPWP kalian aja, oke? Karena supaya limitnya gede, dan usahain kalian masih kerja saat ini dan gajinya di atas UMR. Itu untuk kebaikan kalian juga, soalnya kalau kalian kerja di atas UMR biasanya limitnya bisa lebih besar dan nantinya kalian bakalan mudah untuk membayarnya karena sisa dari gaji kalian masih banyak. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar, saya bakalan coba jawab, oke? Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga kalian yang belum dapat kartunya bisa segera dapat. Thank you, terima kasih.